Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang historiografi Cina. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Mulkia Sukma Azizah, lalu yang kedua ada Rafa Hadafi Ramlan, yang ketiga ada Muhammad Akbar Julianto, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Leila Putri Fadila. Next. Ya. Yang pertama saya akan memaparkan tentang sejarah singkat dari historiografi Cina. Historiografi Cina merupakan warisan peradaban tertua di dunia. Cina sejak lama dikenal sebagai negeri yang selalu mendokumenkan sejarah. Banyak pula dari catatan perjalanan bangsa Cina yang dijadikan acuan sumber bagi sejarah yang lainnya. Cina merupakan negara yang berhasil menemukan kertas, tinta, dan juga sistem percetakan. Hal-hal tersebut yang menjadi faktor berkembangnya historiografi di Cina sendiri. Lalu sejarah Cina memiliki pembabakan zaman yang terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama ada masa prasejarah, yang kedua ada masa klasik yang terdiri dari beberapa dinasti, lalu yang ketiga itu ada masa modern yaitu Republik Cina. Karena hal tersebut, penulisan sejarahnya pun memiliki perbedaan antara satu dan lainnya, namun masih bersifat kontinuitas sebagai kesatuan sejarah Cina. Tetapi khusus pada masa prasejarah belum ada historiografi sehingga pada saat itu hanya dikenal oral history. Next move. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memaparkan beberapa dari pembabakan zaman yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada zaman prasejarah, itu ditemukan sebuah fosil manusia purba di Provinsi Shanxi pada tahun 1963, di mana diyakini fosil tersebut telah berumur 400.000 sebelum Masehi. Pada tahun 1923 ditemukan fosil manusia Peking atau yang dikenal sebagai Sinanthropus pekinensis di Provinsi Zhoukoudian. Selain itu, terdapat berbagai macam kebudayaan prasejarah di Cina. Lalu yang kedua ada zaman klasik. Dinasti dalam sejarah Cina adalah rezim monarki yang secara turun-temurun memerintah sejak era sebelum Masehi. Dinasti yang pertama memerintah di Cina itu ada dinasti Xia yang didirikan oleh Qiu yang Agung pada sekitar 2070 sebelum Masehi. Pemerintahan dinasti di Cina baru berakhir pada 1912 Masehi setelah diruntuhkan oleh revolusi Xinhai selama lebih dari 4 milenium. Di Cina itu terdapat kurang lebih 13 dinasti yang pernah berkuasa di Cina. Lalu yang terakhir ada zaman modern. Berdirinya sistem republik di Cina yang dipimpin oleh Sun Yat-sen menandakan bahwa kekuasaan dinasti Qing telah berakhir sekaligus hal tersebut menjadi tanda akhir bagi sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun di Cina. Next. Nah, ini ada awal mula tulisan di Cina. Ditemukan adanya goresan tanda-tanda yang menyerupai huruf atau tulisan pada keramik-keramik yang ditemukan di Banpo dan di Jiangzhai. Umumnya tanda tersebut digoreskan di bagian tepi bejana. Diklasifikasikan oleh para ahli terdapat kurang lebih 22 tanda dari 112 keramik yang berbeda-beda. Makna dari goresan tersebut belum dapat dipastikan, namun berdasarkan struktur dan keteraturan yang sederhana, didapatkan suatu dugaan kuat bahwa tanda-tanda tersebut dipergunakan untuk menyatakan suatu gagasan atau catatan bagi peristiwa yang telah terjadi. Seorang pakar tulisan yang bernama Guo Moruo dan Li Xiaoding berhasil memperlihatkan adanya keterkaitan erat antara tanda-tanda pada keramik dengan simbol-simbol tulisan yang dipergunakan oleh masyarakat dinasti Shang. Nah, ini ada pandangan orang Cina tentang sejarah. Konsepsi Cina mengenai sejarah itu ditentukan oleh unsur-unsur tertentu dalam pandangan orang Cina mengenai dunia. Unsur-unsur penentu tersebut ada 5, yang diantaranya ada etnosentris, yaitu sejarah berhubungan dengan kerajaan di tengah. Lalu yang kedua ada holisme atau manusia dan kejadian alam itu saling berpengaruh. Yang ketiga ada pandangan bahwa sejarah adalah tanggung jawab yang berasal dari zaman keemasan. Yang keempat ada konsep siklus dalam sejarah politik. Lalu yang terakhir ada pandangan bahwa ada dinamika moral dalam berbagai kegiatan manusia. Nah, ini perkembangan historiografi di Cina itu
terbagi dalam beberapa masa. Yang pertama itu ada dari masanya Kaisar Kuning atau Huangti, itu dia pertama kali melakukan penunjukan sejarawan-sejarawan di istana. Lalu pada masa dinasti Shang itu ditemukan pada tulang dan batok kura-kura yang berisi ramalan dari para peramal. Lalu pada masa awal dari dinasti Zhou itu ada catatan terpisah-pisah, terutama bab tertentu dari Shu Xing atau sejarah klasik, mencerminkan suatu minat yang terus-menerus pada sejarah keturunan para raja, dan ada juga tata cara dan legitimasi politik. Lalu ada masa dinasti Han, Shu Ma Shen dan Pan Ku, masing-masing penulis kitab sejarah pertama berisi sejarah Cina pada masa samar-samar hingga 100 SM yang berjudul Shi Qi dan sejarah dinasti yang berjudul Xian Han Shu. Next move. Lalu ada zaman perpecahan, itu waktu Buddhisme masuk dalam pemikiran, persoalan, kosmos, dan kehidupan masyarakat. Lalu ada zaman dinasti Tang, sejarah mulai masuk dalam bahan baku kurikulum ujian negara. Mereka juga mulai membagi historiografi resmi dan tidak resmi dalam menyusun dokumen dan arsip. Lalu ada masa Song, itu para neo-konfusianisme memperlihatkan suatu kecermatan baru dalam menulis sejarah. Lalu ada masa dinasti Manchu, itu terjadi perubahan karena adanya perasaan tidak puas terhadap kekolotan dari para neo-konfusianisme. Next. Nah, historiografi Cina ini memiliki karakteristik tersendiri. Di antaranya itu dalam pendekatannya banyak menggunakan konteks Cina dibandingkan konteks Barat untuk menjelaskan berbagai macam hal yang terjadi dalam sejarah. Lalu dilakukan pula pendekatan kewilayahan yang membagi Cina secara horizontal sehingga sejarah regional dapat dijelaskan secara lebih rinci. Lalu ada pembagian status masyarakat Cina secara vertikal, dan ada penggunaan berbagai macam teori, metodologi, dan teknik penelitian maupun penulisan dari disiplin ilmu lain yang dipadukan ke dalam analisis sejarah agar historiografi yang dihasilkan itu menjadi lebih berimbang dan juga lebih berkembang. Next. Tujuan historiografi Cina. Yang pertama itu ada memelihara stabilitas dan ketentraman. Lalu yang kedua ada untuk memelihara ajaran-ajaran Konfusianis. Yang ketiga ada memelihara etika-etika dasar Konfusianis. Dan untuk melindungi golongan literati dan gentri dari ancaman kekaisaran yang autokratis dan juga dari golongan yang haus kekuasaan. Next. Nah, ini ada ruang lingkup penulisan sejarah Cina. Itu adanya pemusatan perhatian terhadap sejarah politik dan pelajaran mengenai stabilitas dan perubahan yang dapat diambil. Lalu sejarah Pranata dilihat dari ibu kota dan kacamata resmi. Terus dia memiliki perhatian sangat sedikit kepada kelompok-kelompok yang berlawanan dengan golongan literati. Dan dia juga sedikit membahas tentang agama-agama yang dianggap membangkang dari ajaran Konfusianisme. Next. Nah, ini ada metode sejarah historiografi Cina. Pada masa itu, sejarawan Cina itu menggunakan dua metode dalam menulis historiografi. Yang pertama ada metode pencatatan kejadian-kejadian kontemporer. Lalu yang kedua itu ada metode kompilasi berdasarkan urutan waktu dari catatan-catatan sebelumnya. Next. Nah, ini yang terakhir itu ada modernisasi historiografi. Jadi, historiografi tradisional Cina itu dulu sempat terhenti karena adanya beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan dari historiografi itu sendiri, yaitu terjadinya fase-fase runtuhnya sistem kekaisaran Cina dan juga masuknya pengaruh Barat. Nah, gerakan pembaharuan sejarah di Cina itu mulai tampak jelas pada gerakan 4 Mei tahun 1919. Pada dasarnya, gerakan tersebut bertujuan untuk mencari kebudayaan baru Cina yang sekiranya dapat diterapkan pada kebutuhan masyarakat modern. Lanjut. Nah, pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1945 itu menjadi masa suram bagi sejarah Cina akibat dari serangan Jepang. Lalu pada tahun 1945 sampai dengan 1949, pemerintah nasionalis itu mulai bersikap tidak toleran terhadap pendapat yang berbeda dari pendapat dari pemerintah itu sendiri gitu, sehingga keadaan saat itu tuh menjadi tegang dan banyak terjadi penindasan terhadap orang-orang yang pendapatnya berbeda tersebut. Lalu pada tahun 1949 itu para sejarawan
harus memilih untuk tinggal di Cina atau menyingkir ke Taiwan. Nah, sejak saat itu sejarawan itu bisa dibilang ter, ter, terpecah gitu ya, terpecah. Ada yang menetap di RRC yaitu Republik Rakyat Cina, dan ada juga yang menetap di Taiwan. Nah, sejarawan yang di RRC ini selalu dipaksa oleh pemerintah komunis untuk menyempurnakan penguasaan atas paham Marxisme dan menggunakan teori-teori Marxis guna memunculkan sejarah baru secepatnya gitu. Dan sedangkan di Taiwan itu terbilang lebih tenang dibandingkan di Republik Rakyat Cina, dan di Taiwan juga mereka menghidupkan kembali Akademia Sinka. Next. Selesai. Ya mungkin segitu pemaparan dari kami kelompok 3. Aku kembalikan lagi ke Akbar sebagai moderator. Terima kasih.